Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akil Rizfazli akan mengerjakan tugas remedial MTK tingkat lanjut. Jadi, soal yang pertama yaitu soal yang ini. Caranya yaitu pertama-tama gunakan aturan sinus untuk mencari sisi Y-nya. Aturan sinusnya yaitu X per sin X sama dengan Y per sin Y. Lalu kita masukkan angka yang diketahuinya, yaitu X sama dengan 8, besar sudut X sama dengan 30 derajat, besar sudut Y sama dengan 45 derajat. Lalu kita sama dengan 8 per sin 30 derajat sama dengan Y per sin 45 derajat. Lalu kita ganti nilai sinnya dari tabel sudut istimewa. Jadi seperti ini. 8 per 1 per 2 sama dengan Y per akar 2 per 2. 1 per 2 itu 30 derajat, akar 2 per 2 itu 45 derajat. Lalu kita sederhanakan dengan mencoret angka 2 di bagian bawah pernya. Jadi kita coret aja. Jadi yaitu 8 sama dengan Y per akar 2. Lalu kita pindah ruas ke kiri. Kalikan kedua ruas dengan akar 2 agar Y sendirian di satu sisi. Menjadi seperti ini. 8 dikali akar 2 sama dengan Y per akar 2 kali akar 2. Lalu hasil perkaliannya, ruas kanan akar 2-nya habis, jadi 8 akar 2 sama dengan Y. Lalu kita tukar posisi agar variabel Y berada di sebelah kiri. Jadi seperti ini. Y sama dengan 8 akar 2. Nah, sudah deh. Jawabannya itu Y 8 akar 2. Yaitu jawaban yang D. Lalu selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 19, yaitu soal yang ini. Caranya yaitu pertama-tama pakai aturan kosinus, yaitu diketahui dua sisi satu sudut, yaitu menjadi seperti ini. C pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3 akar 3, ini pangkat 2, dikurang 2, buka kurung, tutup kurung 3 akar 3, cos 30 derajat. Lalu kita hitung kuadrat dan nilai cosnya. Jadi C pangkat 2 sama dengan 9 tambah 27. Ini hasil dari penghitungan yang di atas ini. Min 18 akar 3 dikali, buka kurung dulu, akar 3, tutup kurung, per 2. Nah, lalu hasil dari kebawahin hasilnya jadi C pangkat 2, jadi hasilnya 36 dikurang 27 sama dengan 9. Nah, jadi akar dari 9 ini yaitu 3. Jadi C sama dengan 3. Jadi jawabannya yaitu 3, yaitu yang D. Saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu soal yang ini.
Jadi, caranya yaitu gunakan aturan sinus untuk mencari sudut L-nya. Aturannya yaitu K per sin K sama dengan L per sin L. Lalu masukkan angka yang diketahuinya. Masukin angka yang diketahuinya nih. Nah, kalau sudah masukkan angka yang diketahuinya, lalu ganti nilai sin 30 derajatnya, yaitu menjadi 2 akar 2 per 1/2. Karena 1/2 itu 30 derajat. Lalu sama dengan 4 per sin L. Lalu sederhanakan ruas kiri angka 2 naik ke atas jadi perkalian. Menjadi seperti ini. 4 akar 2 sama dengan 4 per sin L. Lalu pindah ruas untuk mencari sin L. Lalu seperti ini. Sin L sama dengan 4 per 4 akar 2. Lalu coret angka 4. Lalu rasionalkan kali akar 2 per akar 2. Jadi sin L sama dengan 1 per akar 2 sama dengan 2 akar 2 per 2. Cari sudut yang nilai sinnya akar 2 per 2. Nah, yaitu jawabannya 45 derajat. Jadi L sama dengan 45 derajat. Nah, jadi jawabannya yang ini, yaitu yang B, 45 derajat. Lalu, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 23, yaitu soal yang ini. Lalu, caranya yaitu pakai aturan kosinusnya. Nah, jadi dimasukin ke aturan kosinus. Menjadi seperti ini. PR pangkat 2, 8 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 dikurang 2, buka kurung 8, tutup kurung, buka kurung 5, tutup kurung, cos 60 derajat. Nah, lalu kita selanjutnya hitung kuadrat dan cos 60-nya. Jadi hasil dari ini menjadi 6 PR pangkat 2 sama dengan ini hasilnya ya, 64 tambah 25 dikurang 40. Hasil pengurangannya menjadi PR 2 sama dengan 49. Lalu akar dari 49 yaitu 7. Jadi hasilnya yaitu 7, yaitu yang C. Saya akan menjelaskan dan mengerjakan soal nomor 21, yaitu soal yang ini. Jadi, caranya pertama-tama yaitu pakai aturan kosinus. Jadi, 2 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 2 akar 3 pangkat 2 min 2 buka kurung tutup kurung 4 akar 2 2 doang akar 3 sama dengan cos Q. Nah,
Lalu selanjutnya yaitu hitung kuadratnya. Hitung nih kuadrat ininya. Jadi hasilnya 4 sama dengan 16 ditambah 12 min 16 akar 3 cos Q. Jadi lalu jumlahin angkanya, yaitu jadi 4 sama dengan 28 dikurang 16 akar 3 cos Q. Lalu kita pindahin ruasnya, jadi 16 akar 3 cos Q sama dengan 24. Ketemu nilai cosnya, yaitu cos Q sama dengan akar 3 per 2. Berarti sudut Q adalah 30 derajat. Nah, jadi 30 derajat. Jadi jawabannya yaitu yang A. Saya akan menjawab soal nomor 20, yaitu soal yang ini. Lalu pertama-tama caranya yaitu pakai aturan kosinus. Jadi dimasukin. Jadi seperti ini. Lalu masukin angka dan nilai cos 60-nya menjadi hasilnya dari hasil yang atas ini. Jadi hasilnya yaitu jadi BC pangkat 2 36 ditambah 16 dikurang 24. Lalu hasil pengurangannya menjadi BC pangkat 2 sama dengan 28. Lalu sederhanain bentuk akarnya. Jadi BC 2 akar 7. Jadi hasilnya yaitu 2 akar 7, yaitu yang A. Lalu selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 19. Soalnya yang ini. Jadi caranya yaitu pertama-tama kita pakai aturan kosinus, yaitu diketahui dua sisi satu sudut. Jadi masukkan aturan kosinusnya menjadi seperti ini. C2 sama dengan 3 per 2 ditambah 3 akar 3 tutup kurung, ini per 2 min 2 tutup kurung buka kurung 3 akar 3 tutup kurung cos 30 derajat. Lalu hitung kuadrat dan nilai cosnya. Jadi hasilnya C2 ini hasil dari ininya kita kebawahin. Jadi hasilnya itu 9 ditambah 27 min 18 akar 3 dikali buka kurung akar 3 per 2. Jadi hasilnya itu kita hitung, jadi hasilnya menjadi C per 2 sama dengan 36 dikurang 27 sama dengan 9. Jadi habis itu akar dari 9 berapa? 3. Jadi hasilnya itu C sama dengan 3. Jawabannya adalah 3. Jadi selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 7, yaitu soalnya yang ini. Jadi caranya yaitu pertama-tama R sama dengan 180 derajat min 45 derajat min 105 derajat. Jadi sama dengan 30 derajat. Jumlah sudut segitiga itu pasti 180 derajat. Jadi selanjutnya yaitu pakai aturan sinus, yaitu P per sin P sama dengan R
per sin R. Sin R. Nah, lalu masukin angkanya. 10 per sin 45 derajat sama dengan R per sin 30 derajat. Lalu ganti nilai sin. Jadi 10 per akar 2 per 2 sama dengan R per 1 per 2. Nah, lalu pecahannya itu disederhanain dulu menjadi seperti 10 akar 2 sama dengan 2R. Jadi nilainya yaitu nilai akhirnya menjadi R sama dengan 5 akar 2. Lalu selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 18, yaitu soal yang ini. Jadi pertama-tama caranya yaitu pakai aturan sinus, yaitu PQ per sin R sama dengan PR per sin Q. Lalu masukin angkanya. 4 akar 3 per sin 60 derajat sama dengan 4 per sin Q. Lalu ganti nilai sinnya menjadi 4 akar 3 per akar 3 per 2 sama dengan 4 per sin Q. Lalu sederhanain, coret akar 3-nya. Jadi 8 sama dengan 4 akar sin Q. Lalu ketemu nilai sinnya, yaitu sin Q sama dengan 1 per 2. Berarti sudutnya yaitu Q sama dengan 30 derajat. Karena 1 per 2 itu 30 derajat. Jadi hasilnya 30 derajat. Dan selanjutnya yaitu soal nomor 3. Caranya yaitu pertama-tama kita masukkan 8 per sin 45 derajat sama dengan PQ per sin 60 derajat. Lalu pakai aturan sinus lagi karena ada sisi dan sudut yang berhadapan. Lalu selanjutnya yaitu 8 per akar 2 per 2 sama dengan PQ per akar 3 per akar 2. Jadi 8 dikali 2 per akar 2 sama dengan PQ dikali 2 per akar 3. Jadi jangan panik sama pecahan, bisa dibalik aja jadi perkalian. Yaitu jadi 8 akar 2 sama dengan 2 PQ per akar 3. Jadi hasilnya yaitu PQ 4 akar 6. Yaitu yang C. Lalu selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 11, yaitu soal yang ini. Jadi caranya yaitu
Yang pertama-tama cari nilai S, yaitu setengah keliling segitiga dulu, yaitu S sama dengan 5 tambah 6 tambah 7 per 2 sama dengan 9. Lalu masukin ke rumus Heron buat cari luas segitiganya, yaitu L sama dengan, ini rumusnya. Jadi rumusnya seperti ini. S Nah, jadi rumusnya seperti ini. Lalu hitung sisa pengurangannya menjadi seperti ini. L 9 min 7 tutup kurung buka kurung 9 dikurang 6 tutup kurung buka kurung 9 min 5. Nah, habis itu sederhanain angka di dalam akarnya. Jadi seperti ini. L akar 9 kali 2 kali 3 kali 4. Jadi lalu kita keluarin angka yang bisa di akar dari akar 9 yaitu 3, yaitu keluarin angka yang bisa di akar. Angkanya yaitu akar 9 sama dengan 3 dan akar 4 sama dengan 2. Nah, jadi L sama dengan 3 dikali 2 akar 6 sama dengan 6 akar 6. Jadi pakai rumus luas segitiga yang ada sin A. Jadi seperti ini. L sama dengan 1/2 dikali AB dikali AC dikali sin A. Lalu masukin angka yang sudah diketahui. 6 akar 6 sama dengan 1/2 dikali 5 dikali 6 dikali sin A. Lalu sederhanain ruas kanan. Ruas kanannya itu 1/2 dikali 30 sama dengan 6 akar 6. Jadi sama dengan 15 sin A. Lalu pindahin ruas buat cari sin A. Jadi sin A sama dengan 6 akar 6 per 15. Lalu sederhanain pecahannya. Sama-sama dibagi 3. Jadi sin A sama dengan 2/5 akar 6. Nah, hasilnya ini. Lalu selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 10, yaitu soal yang ini. Jadi caranya yaitu pertama-tama pakai aturan sinus, yaitu Km per sin L sama dengan Lm per sin K. Lalu masukin angkanya. 8 per sin 45 derajat sama dengan 4 akar 2 sama per sin K. Lalu ganti nilai sinnya menjadi 8 per akar 2 per 2 sama dengan 4 akar 2 per sin K. Lalu sederhanain ruas kirinya. Jadi 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2 per sin K. Lalu coret yang sama. Ketemu nilai sinnya, yaitu menjadi sin K sama dengan 1/2. Jadi sudut yang sinnya setengah adalah K
30 derajat. Jadi 30 derajat itu 1/2. Jadi jawabannya yaitu ini. Lalu selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 15, yaitu soal yang ini. Jadi pertama-tama yaitu cari dulu sudut B. Total sudut segitiga itu 180 derajat. Jadi B 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah 75 derajat sama dengan itu hasilnya jadi 45 derajat. Lalu gunakan aturan sinus untuk mencari sisi A. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B. Lalu masukin angka yang diketahui. B sama dengan 6 cm. Jadi A sin 60 derajat sama dengan 6 per sin 45 derajat. Lalu ganti nilai sin dari tabel sudut istimewa. Jadi A per akar 3/2 sama dengan 6 per akar 2/2. Lalu coret angka 2 di bawah per supaya lebih simpel. Jadi kita coret aja. Kalau udah dicoret jadi A per akar 3 sama dengan 6 per akar 2. Lalu pindahkan akar 3 ke ruas kanan. Jadi A sama dengan 6 akar 3 per akar 2. Lalu rasionalkan, kalikan atas bawah dengan akar 2. Jadi A 6 akar 3 dikali akar 2 per 2. Lalu hasil akhirnya yaitu A 3 akar 6 cm. Jadi jawabannya yaitu yang ini. Lalu jawabannya yaitu yang A. Lalu saya akan mengerjakan soal UTBK IPB untuk nilai tambahan, yaitu soalnya yaitu yang ini. Jadi caranya yaitu kita jumlahkan semua datanya dulu seperti ini. 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan 30. Lalu kita hitung ada berapa banyak data. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi N-nya sama dengan 5. Lalu kita bagi total nilai dengan banyak data. Jadi 30 per 5. Jadi hasil akhirnya yaitu 6. Jadi jawabannya adalah 6. Lalu selanjutnya soal UTBK yang ini. Nah, caranya yaitu jumlah dua sudut berpelurus adalah 180 derajat. Nah, jadi kita masukkan 3x ditambah 2x sama dengan 180 derajat. Jumlahkan variabelnya. 5x sama dengan 180 derajat. Lalu kita bagi angka untuk mencari x-nya. Jadi kita bagi x 180 dibagi 5. Dan hasil akhirnya yaitu x sama dengan 36 derajat.